Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-13 dari surah Taha. Sebelum ini pertemuan kita yang lalu yaitu dari awal surah Taha sampai ayat yang ke-8, yaitu menerangkan tentang Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah itu bukanlah untuk menyusahkan Rasul, tidak, bukan untuk membuat Rasulullah menjadi sengsara, disebabkan karena orang-orang yang menerima atau yang mendengarkan Al-Quran itu mungkin menolak yang disampaikan oleh Rasulullah melalui Al-Quran tersebut. Kemudian Rasulullah mendapatkan ujian yang berat dari mereka yang menolak tersebut, bahkan sampai kepada kedengkian dan kebencian, sampai kepada permusuhan yang membawa kepada pembunuhan. Nah, Rasulullah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada baginda itu bukanlah untuk membuat baginda Rasulullah menjadi susah, tidak. Rasulullah hanyalah menyampaikan Al-Quran tersebut, menyampaikan kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Mereka menerima atau menolaknya itu bukan urusan Rasulullah. Itu adalah berkaitan dengan hidayah atau petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa tadhkiratan. Tidaklah Al-Quran yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, melainkan ia adalah sebagai peringatan. Bagi siapa? Liman yakhsha, bagi yang memiliki rasa takut. Yang punya rasa takut akan menerima Al-Quran. Yang tak punya rasa takut maka akan menolak Al-Quran sebagai peringatan. Itu bukan urusanmu wahai Muhammad, karena Al-Quran tidaklah diturunkan kepadamu untuk menyusahkanmu, untuk menyengsarakanmu. Karena Rasulullah tak pernah merasa susah dengan Al-Quran, bahkan merasa senang, ingin berlama-lama dengan Al-Quran, menikmati kebersamaan dengan Al-Quran. Tetapi dalam pandangan orang-orang kafir, Rasulullah menjadi susah karena Al-Quran, karena banyak malamnya dihabiskan hanya untuk membaca Al-Quran. Itu dalam pandangan orang kafir. Maka Allah menerangkan kepada Rasulnya dan untuk kita bahwasanya tidaklah ada kesusahan bersama dengan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah kenikmatan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keimanan kepada Allah maka akan menikmati kebersamaan
dengan Allah yang diimani itu dengan membaca firman-firman-Nya, bersama dengan firman-firman-Nya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya yang menurunkan Al-Qur'an itu adalah pencipta langit dan bumi yang tinggi. Kemudian Allah itu adalah yang menguruskan makhluk terus-menerus, yang bersemayam di atas arasy, yang bumi ini kecil-kecil sekali. Maka tidak susahlah bagi Allah untuk menguruskannya, begitu besar dan agungnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lah pemilik apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi, apa saja yang ada di antara langit dan bumi, dan apa yang ada di bawah tanah. Bermakna tidak ada satu pun yang berkaitan dengan manusia, yang bersentuhan, yang berhubungan dengan manusia, melainkan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah menerangkan tentang dirinya yang maha agung, maha luas, maha berkuasa, maka tidak akan mungkin hamba yang beriman kepadanya akan merasa susah atau sengsara atau terbeban bersama dengan firman-firman-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang berlaku. Mengetahui apa yang berlaku pada diri Rasulullah. Rasulullah ucapkan kata, Rasulullah rahasiakan kata, atau apapun yang berlaku, yang belum berlaku pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Maka mengapa mesti merasa terbeban, merasa susah dengan Al-Quran, dengan Allah yang menurunkan Al-Quran? Tidak ada kesusahan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kesusahan bersama dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menerangkan tentang dirinya adalah Tuhan yang diibadati. Tidak ada di sana Tuhan yang berhak untuk dipersembahkan ibadah kepadanya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki nama-nama yang banyak, yang nama-nama itu Al-Asmaul Husna, yaitu nama yang banyak kebaikan di dalamnya. Mungkin dari nama tersebut Allah Maha Pengasih, mungkin juga ada makhluk yang pengasih. Allah Maha Penyayang, mungkin ada juga makhluk yang penyayang. Tetapi tidak sama Allah yang pengasih, yang penyayang dengan makhluk yang juga mengasihi dan menyayangi. Karena apabila Allah mengasihi dan menyayangi, sifatnya sempurna. Sementara apabila manusia yang mengasihi atau menyayangi, maka itu pun adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang berlaku pada diri manusia, manusia yang mengasihi, menyayangi umpamanya, semuanya berlaku dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka pada akhirnya kembali kepada Allah. Jadi 8 ayat yang kita pelajari sebelum ini menerangkan tentang Al-Quran yang turun dari sisi Allah yang Maha Agung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk kesengsaraan, tetapi untuk kebahagiaan, bukan untuk kesusahan, tetapi untuk kesenangan. Karena di dalamnya bukan hanya sebagai keperluan. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia berupa ciptaan-ciptaannya, yaitu langit yang dijunjungkan, bumi yang dihamparkan, tanaman, binatang, ternak, kemudian apa saja yang berhubungan dengan manusia adalah yang bersifat materi kebendaan, maka Al-Quran yang Allah turunkan itu adalah bersifat maknawi dan juga untuk kehidupan manusia. Jadi makanan, minuman, pakaian, kendaraan itu adalah untuk keperluan hidup manusia. Tetapi Allah tak cukup menurunkan kebendaan untuk hidup manusia, Allah turunkan pula Al-Quran untuk kehidupan manusia. Karena dengan Al-Quran sebagai aturan, maka manusia akan dapat bergerak dengan benar, kemudian akan mendapatkan manfaat, akan mendapatkan maslahat. Karena apabila gerakan kita itu tidak sesuai dengan aturan, gerakan itu tidak mendatangkan manfaat. Pergi juga ke sana kemari, habis umur sekian lama, tetapi tidak ada hasil yang didapatkan karena perbuatan atau gerakan atau kerja yang kita lakukan itu tanpa aturan yang mendatangkan manfaat. Nah, manfaat dari hidup kita di dunia ini bukan hanya kita inginkan kita nikmati di dunia ini saja, karena hidup bukan berakhir dengan kematian,
tetapi hidup juga akan berlanjut sampai ke akhirat. Maka apabila tidak sesuai dengan aturan yang Allah turunkan, disitulah pentingnya Al-Quran diturunkan sebagai aturan. Kalau tidak sesuai dengan aturan yang telah Allah turunkan, maka sia-sialah umur yang dijalani di dunia, dan nanti di akhirat akan merana. Gagal dalam ujian hidup di dunia ini, siksaan yang akan diterima di akhirat nanti. Nah, setelah Allah menerangkan di awal surah Taha ini tentang pentingnya, tentang berharganya Al-Quran yang diturunkan itu kepada Rasulullah, begitu jugalah seperti aturan yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam dahulu. Begitu juga seperti aturan yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam dahulu. Seperti kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Karena kepada setiap nabi Allah menurunkan aturan, menurunkan syariat, kemudian disampaikan kepada manusia. Sayangnya manusia yang mendengarkan aturan dari nabi-nabi yang diutus, dari rasul-rasul yang diutus, ada yang menerima, tetapi banyak pula yang menolaknya. Ada yang menerima, tapi banyak juga yang menolaknya. Yang menolaknya bukan hanya sekedar menolak, tetapi penolakan diiringi dengan permusuhan, yaitu memusuhi rasul yang diutus itu, sampai kepada ingin membunuh rasul yang diutus itu. Itu berlaku pada rasul-rasul yang terdahulu, maka ia juga berlaku pada diri Rasulullah. Maka wahai Muhammad, kalau ia berlaku pada dirimu, jangan kamu sedih, sebab bukan kamu saja yang menjalaninya seperti itu. Rasul yang terdahulu pun menjalaninya seperti itu, seperti Nabi Musa alaihi salam. Masuklah kisah Nabi Musa yang akan kita pelajari ini. Jadi mengapa kisah Nabi Musa ini disampaikan selepas kisah Nabi Muhammad menerima Al-Quran? Untuk menerangkan apa yang dialami oleh Nabi Muhammad sebenarnya dahulu juga pernah dialami oleh Nabi Musa. Maka kisah Nabi Musa ini sebagai hiburan bagi Rasulullah, bahwasanya bukan hanya beliau yang akan mengalami nasib yang seperti itu, tetapi sebenarnya sudah pernah dahulu rasul-rasul yang terdahulu, dan kita pun akan mengalami nasib yang seperti itu juga pada hari ini, kalau kita menjalankan tugas seperti yang dijalankan dahulu oleh Rasulullah dan rasul-rasul yang terdahulu. Ini kan sampai berlanjut ke akhir zaman. Yang dibawa oleh rasul yang terdahulu, kalau itu juga yang kita sampaikan sekarang, kita akan mengalami nasib yang serupa. Maka akankah kita merasa sengsara? Jangan pernah merasa sengsara. Tapi kita akan disiksa nanti kalau menyampaikan kebenaran. Nikmatilah siksaan itu. Maka apabila kita sampai ke tahap bahagia, maka apapun keadaan yang kita lalui tidak akan mengganggu kebahagiaan kita. Sekarang kita di luar umpamanya, bebas merdeka, bahagia. Kalau nanti ditakdirkan di penjara, bahagia juga. Ya, dalam penjara pun bahagia. Dipuji orang bahagia? Bahagia. Kalau dikeji orang? Ya, bahagia. Dalam keadaan bagaimanapun, jangan sampai terganggu kebahagiaan kita kalau yang kita lakukan itu adalah menyampaikan kebenaran. Nah, karena menyampaikan kebenaran itulah kebahagiaan kita. Baru sedih kalau kita tidak lagi menyampaikan kebenaran. Tapi tak mungkin. Kalau kita tak bisa berbicara, kita menulis. Kalau tak bisa juga menulis, tak boleh menulis, ya sudah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah. Kalau tak boleh lagi berhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah Ta'ala, bersendirian dengan Allah. Akan terganggukah kebahagiaan kita? Tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu kepadamu wahai Muhammad supaya kamu sengsara. Tidak, supaya kamu tetap bahagia. Bukan berarti Rasulullah pernah merasakan kesengsaraan karena penurunan Al-Quran. Tidak. Mudah-mudahan juga keadaan kita demikian pula. Nah, ayat-ayat yang akan kita pelajari ini menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam
sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah, dan permulaan kerasulan Nabi Musa itu ketika Nabi Musa sampai ke Bukit Tur Sina. Kemudian Nabi Musa naik ke atas bukit, melihat ada api di atas. Kemudian ketika mendekat ke api tersebut, kemudian muncul suara, yaitu suara itu menyebut bahwasanya dialah Tuhan Nabi Musa alaihi salam. Dalam ayat yang akan kita pelajari, wahai Musa, ya Musa, ana rabbuk, aku adalah Tuhan. Nah, ketika itu berarti Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Maka mulai saat itu resmilah Nabi Musa alaihi salam sebagai seorang rasul. Kemudian ada pesan yang disampaikan kepada Nabi Musa, ada perkara penting, yaitu tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah hanya dipersembahkan kepada Allah, dan yang kedua adalah tentang akhirat yang pasti akan berlaku, kiamat yang pasti akan terjadi. Tetapi tentang apa yang akan disampaikan itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Pada pertemuan ini kita batasi hanya pada Nabi Musa alaihi salam mendatangi Bukit Tur Sina, dan di sana bercakap langsung, Allah berfirman langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Dan di situ Nabi Musa resmi. Mulai saat itu Nabi Musa resmi. Di situ di mana? Di Bukit Tur Sina. Kalau Nabi Muhammad di mana? Di Gua Hira, yaitu di Jabal Nur. Nah, di situ Nabi Musa resmi menjadi rasul. Kemudian mulai saat itu Nabi Musa diutus oleh Allah sebagai rasul, maka Nabi Musa bergerak ke Mesir untuk menyampaikan dakwah, bukan kepada calang-calang orang-orang biasa, bukan, langsung kepada raja yang berkuasa di Mesir. Siapa? Fir'aun. Nah, nanti cerita ini di ayat-ayat berikutnya insyaallah. Sebagaimana biasa, kita akan mulai kajian kita ini dengan membaca ayat, kemudian kita akan terjemahkan, karena mungkin kita apabila membaca ayat Al-Quran dalam bahasa Arab, mungkin kita tidak mampu untuk memahaminya langsung karena kita tidak menguasai bahasa Arab dengan baik. Maka kita mulai dengan menterjemahkannya supaya kita dekat dengan kandungan ayat, supaya kita bersiap-siap apa nih sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini. Maka kita akan tumpukan perhatian kita kepada ayat-ayat yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa hal ataka hadithu Musa idh ra'a naran faqala li ahlihim kuthu inni anastu naran la'alli atikum minha biqabas au ajidu 'alan nari huda. Falamma ataha nudiya ya Musa inni ana rabbuk fakhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahal, dan apakah, ataka, telah datang kepadamu Nabi Muhammad, hadithu, kisah Musa, dan apakah telah datang kepadamu kisah Musa, wahai Muhammad? Ayat ini berbentuk pertanyaan. Nanti kita akan bahas dalam tafsir apa makna atau mengapa Allah memulai kisah Nabi Musa ini dengan berbentuk pertanyaan. Ketika ra'a, Nabi Musa melihat naran, api, faqala, maka berkatalah dia li ahlihi, kepada keluarganya. Bermakna bersama Nabi Musa ada keluarganya. Keluarga yang dimasukkan adalah istri, kemudian juga anak, karena Nabi Musa alaihissalam sebenarnya dalam perjalanan dari Madian, sekarang ini Madian itu di Yordania, menuju Mesir. Kemudian Nabi Musa dalam perjalanan itu
ada yang mengatakan mengambil jalan yang lain dari jalan biasa sehingga sampai ke Bukit Tursina. Tapi ada juga riwayat mengatakan Nabi Musa tersesat. Sebenarnya jalan itu bukanlah jalan yang dekat ke Mesir, enggak, semakin jauh. Nah, pada malam yang gelap itu dalam keadaan dingin, karena musim itu musim dingin, Nabi Musa melihat ada api di atas Bukit Tursina. Maka berkatalah Nabi Musa kepada istri dan anaknya, tinggallah di sini. Tinggal di sini maknanya tinggal di bawah. Nah, tak dibawa anak itu naik ke atas, karena semakin ke atas semakin dingin kalau musim dingin itu. Biasanya ada salju turun di atas. Nah, anak istri ditinggalkan di bawah. Ini sesungguhnya aku anastu melihat naran, ada api, la'alli, mudah-mudahan aku atikum akan datang kepadamu minha, daripadanya, dari api tersebut, biqabas, dengan satu bahagian. Maknanya nanti akan kubawa satu bahagian dari api itu kepadamu. Untuk apa api itu dibawa? Untuk, kalau musim dingin, untuk menghangatkan badan. Atau ajidu, aku akan mendapatkan alan nar, dekat api tersebut, hudan, petunjuk. Aku akan mendapatkan di dekat api tersebut petunjuk. Nah, maka dari ayat ini ada yang memahami Nabi Musa itu tersesat jalan. Mudah-mudahan kalau ada api yang menyala, pasti ada orang dekat api itu. Nah, kalau ada orang dekat api itu nanti akan ditanya, mana jalan mau ke Mesir? Nah, jadi ada harap-harap atau mudah-mudahan ada orang yang akan memberi petunjuk dekat api tersebut. Maka tinggal kamu di sini wahai keluarga, istri, anak-anak. Nanti saya ke atas untuk mendapatkan api itu, untuk kita memanaskan tubuh, atau aku akan bertanya kalau ada orang di sana supaya kita tahu petunjuk jalan untuk ke Mesir. Falamma, maka ketika ataha, Nabi Musa mendatanginya, api, sudah dekat dengan api tersebut, nudia, Nabi Musa dipanggil. Tiba-tiba ada suara. Yang suara itu memanggil Nabi Musa, ya Musa, wahai Musa. Berarti yang memanggil itu tahu bahwasanya yang naik ke atas bukit itu adalah Nabi Musa. Tahu. Tapi Nabi Musa tahu siapa yang memanggil, karena Nabi Musa tak melihatnya. Nah, karena Nabi Musa tak tahu yang memanggilnya siapa, yang memanggil itu menyebutkan dirinya siapa. Ayat berikutnya, ini sesungguhnya aku, aku Rabbuk, Tuhanmu wahai Musa. Bagaimana suasana hati kalau kita lah seperti itu? Lupa dah api tadi hendak diambil, lupa sudah akan menanya orang yang akan menunjuki jalan ke Mesir. Kalau sudah bersama dengan Allah, apa yang tak akan dapat? Tak ada yang tak akan dapat. Fakhla, suara itu yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai Tuhan Nabi Musa, dan memerintahkan Nabi Musa, tanggalkanlah na'laik, sandalmu wahai Musa. Mengapa Allah perintahkan menanggalkan sandal ya? Nanti tunggu dalam tafsir, insyaallah kita bahas. Sekarang kita terjemahkan saja dahulu. Innaka, sesungguhnya kamu wahai Musa, bil wadi, berada di lembah al-muqaddas, yang disucikan, tua, yang bernama tua, di lembah tua yang disucikan. Wa ana, dan aku wahai Musa, ini masih firman Allah kepada Nabi Musa, wa ana ikhtartuka, dan aku memilihmu wahai Musa. Memilih maknanya mengangkat Nabi Musa menjadi Rasul, karena Rasul itu adalah manusia pilihan Allah. Fastami', maka dengarkanlah wahai Musa, lima yuha, apa-apa yang akan diwahyukan. Nah, apa yang diwahyukan? Nah, itu ayat berikutnya. Nah, insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina. Sampai ayat 13. Jadi 5 ayat saja dalam pertemuan kita ini. Kita baca dari awal, kemudian setelah itu kita akan pindah ke tafsir.
Dan apakah telah datang kepadamu wahai Muhammad kisah Musa ketika ia melihat api lalu ia berkata kepada keluarganya, tinggallah kamu di sini, sesungguhnya aku melihat api di atas sana dan mudah-mudahan aku akan membawa sebahagian darinya kepadamu atau aku akan mendapatkan petunjuk dekat api tersebut. Maka ketika Nabi Musa mendatangi api tersebut, Nabi Musa diseru, wahai Musa, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua sandalmu itu, sesungguhnya kamu berada di lembah tua yang disucikan, dan aku telah memilihmu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Jadi 5 ayat yang kita pelajari ini menerangkan tentang Nabi Musa. Berarti ketika Nabi Musa berkata kepada keluarganya itu berada di mana? Di bawah, yaitu di kaki bukit itu. Kemudian api itu berada di mana berarti? Oh, berada di atas. Maka Nabi Musa alaihissalam tak mau membebankan istrinya sehingga membawa istrinya naik pula ke puncak bukit, karena kalau mendaki itu berat, berjalan kaki ke atas berat. Maka banyak orang sekarang kalau mendaki Bukit Tursina tak mau berjalan, naik unta. Ada khidmat naik unta di sana, maka dengan unta itu naik ke atas. Nabi Musa tak mau membebankan ahli keluarganya, disuruh ahli keluarga itu menunggu di bawah. Umkusu, inni anastu nara, sesungguhnya aku melihat ada api di atas sana. Api menyala. Biasanya kalau api menyala, dari api itu akan ada sinar. Nah, sinaran api itu disebut cahaya. Jadi cahaya itu sumbernya dari api. Nah, jadi ada juga ulama tafsir menyebut naran yang dimaksudkan itu adalah juga cahaya, karena tak bisa dipisahkan antara api dengan cahaya. Ini kalau kita memahami, umpamanya ada kayu yang dibakar, nah kayu terbakar, api menyala. Dari api yang menyala melalui kayu yang dibakar itu, maka memunculkan apa? Memunculkan cahaya. Atikum minha, mudah-mudahan, la'alli atikum minha biqabas, mudah-mudahan aku akan mendatangkan satu bahagian dari api tersebut kepadamu. Oh, rupanya ada api yang menyala, api itu besar, dan biasanya kalau kita ingin mendapatkan api itu, kita ambil satu bahagiannya. Biasanya lah, kalau ada api itu besar, menyala, untuk mendapatkan satu bahagian, bagaimana caranya? Mungkin kita patahkan ranting dahan, kemudian kita letakkan di api tersebut, kemudian menyala pula ranting, kemudian kita ambil. Itu namanya mengambil sebahagian dari api tersebut. Nah, maka kalau ada orang menyalakan api di atas sana, nanti kita mintalah api tersebut. Karena masa dahulu untuk mendapatkan api itu susah juga, apalagi musim dingin. Ada yang memukul batu terlebih dahulu, dipukul-pukul batu, kemudian diletak damar, kemudian barulah menyala api, dan berat juga kerjanya. Tapi kalau sudah ada api menyala, tinggal bakar saja ranting, kemudian bawa turun, lebih mudah. Apakah untuk itu Nabi Musa naik ke atas? Bukan hanya untuk mengambil api, untuk memanaskan tubuh bersama keluarga nantinya, atau jadi ada lebih dari satu tujuan Nabi Musa naik ke atas itu. Ajidu 'alan nari huda, aku akan mendapatkan petunjuk dekat api tersebut. Karena difahami kalau ada api menyala, biasanya ada orang yang menyalakan api tersebut. Nah, kalau ada orang yang menyalakan api di tengah-tengah rimba belantara, di atas gunung, mungkin orang itu juga dalam perjalanan. Tentu orang itu mengetahui jalan-jalan yang ditempuh. Nah, karena Nabi Musa itu tersesat, Nabi Musa ingin bertanya kepada orang yang dekat api itu, kemana jalan mau ke Mesir. Tapi rupanya itu adalah cara Allah untuk memanggil Nabi Musa ke atas Bukit Tursina itu. Yaitu, apakah ada berjumpa orang di dekat Bukit Tursina itu? Dekat api tersebut? Tidak. Rupanya bukan api yang menyala. Rupanya ada satu pohon, yang di pohon itu ada cahaya yang memancar.
Jadi dalam tafsir disebutkan cahaya dengan pohon itu tidaklah saling mengganggu. Maknanya adalah cahaya itu menerangi pohon, pohon itu tidak tertutup oleh cahaya itu dan tidak menutupinya. Nah, biasanya kalau ada pohon, umpamanya ada cahaya matahari umpamanya. Nah, ada cahaya ke pohon. Kemudian yang berada di bawah pohon itu ada cahayanya atau tidak? Kena cahaya juga? Enggak. Ada bayang-bayang. Itu berarti cahaya itu, berarti pohon itu telah menutupi cahaya matahari. Nah, rupanya cahaya dengan pohon yang ada di situ, karena dalam ayat yang lain disebutkan bahwasanya cahaya itu dekat pohon. Kemudian dari dekat pohon itulah, itu bagian kanan dari Nabi Musa, dari sebelah pohon itulah Nabi Musa mendengar suara. Nah, karena itu adalah pemandangan yang tidak biasa, pohon besar, kemudian ada cahaya, tak ada sesiapa di situ, dan cahaya itu cahaya yang tidak biasa, karena dengan pohon itu tidak ada ganggu-mengganggu. Maka Nabi Musa merasa ini sesuatu yang istimewa. Maka tiba-tiba ketika itu Nabi Musa dipanggil. Jadi suasana yang istimewa itu menjadi lebih istimewa lagi ketika Nabi Musa mendengar suara. Nudia, falamma ataha nudia. Maka ketika Nabi Musa mendatanginya, dekat saja kepada api tersebut, pada cahaya dekat pohon itu, nudia, Nabi Musa dipanggil. Ya Musa, wahai Musa. Kalau kita berada di satu tempat, kemudian ada orang yang memanggil kita dan menyebut nama kita, berarti orang tersebut mengenali kita. Tapi kita lihat orang itu kita tak kenal, maka bagaimana suasana hati kita? Kita tak mengenalnya, tapi orang yang memanggil kita itu mengenal kita dengan menyebut nama kita. Maka siapa ini? Orang ini siapa? Ada senang sebab memanggil kita dengan nama kita. Tetapi dalam waktu yang sama juga kita ingin tahu ini yang memanggil ini siapa. Belum lagi Nabi Musa bertanya siapa yang memanggil, Allah memberitahukan supaya hilang kerisauan yang ada pada Nabi Musa, sehingga kemungkinan bertanya-bertanya itu hilang dengan Allah langsung memberitahukan. Ayat berikutnya, inni ana rabbuk, sesungguhnya aku wahai Musa adalah Tuhanmu. Ketika Nabi Musa mendengar bahwasanya yang memanggilnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana suasana hati? Itu tak dapat disebutkan dengan kata-kata itu, tak dapat diucapkan dengan kata-kata. Ana rabbuk, aku adalah Tuhanmu wahai Musa. Penggunaan kata Tuhan di sini, Rabb, menerangkan bahwasanya wahai Musa, aku yang menciptakanmu, aku yang mengatur hidupmu, aku yang mengurus segala yang berkaitan denganmu, dengan istrimu, dengan anakmu, dengan umat, dengan manusia seluruhnya, dengan alam semesta ini. Karena ana rabbuk, Rabb maknanya pencipta, pengatur, pengurus alam semesta ini. Bermakna yang memanggil itu, kalau kita dipanggil raja bagaimana suasana hati kita? Oh senang. Itu baru raja yang memanggil, yang menyeru. Ini pula adalah yang memanggil Nabi Musa itu adalah Allah, Raja sekalian raja yang ada di alam semesta ini. Ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Penggunaan kata ana untuk menerangkan bahwasanya yang memanggil Nabi Musa itu, yang Nabi Musa dengar suaranya itu adalah Allah yang menerangkan tentang zatnya. Karena ketika Allah menyebut zatnya, Allah menyebut ana. Tetapi ketika Allah menerangkan tentang perbuatannya, Allah menyebut kami.
Umpamanya perbuatan Allah menciptakan kami yang menciptakan manusia. Inna khalaqnal insan, sesungguhnya kami menciptakan manusia. Kalau Allah menerangkan perbuatan yang menurunkan Al-Quran, inna anzalnahu, perbuatan menurunkan. Tetapi ketika Allah menyebut zatnya, Allah menyebut ana, karena zat Allah itu satu, sehingga tidak difahami. Kalau disebut kami, nanti akan difahami banyak. Karena Allah menerangkan zatnya, maka Allah menggunakan kata ana. Maka bermakna Nabi Musa berhadapan dengan zat Allah subhanahu wa ta'ala, tapi tak melihatnya, hanya mendengar suaranya. Tapi mendengar suaranya sudah istimewa, apalagi melihat zat Allah ta'ala. Tapi tidak akan melihat zat Allah di dunia ini, kita baru akan melihat zat Allah nanti di dalam syurga. Sesungguhnya aku adalah Tuhanmu, wahai Musa. Inni ana rabbuk, sesungguhnya aku adalah Tuhanmu. Bermakna Nabi Musa berada di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, di hadapan zat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah menyebut dirinya ana zat, bermakna akan difahamilah semua perbuatan. Perbuatan apa? Penciptaan, pengaturan, pemberian rezeki, menghidupkan, mematikan, menguatkan, melemahkan, memenangkan, apa lagi? Mengalahkan musuh. Kalau disebut ana, zat Allah, bermakna disitulah datangnya perbuatan-perbuatan yang disebut oleh manusia selama ini, yang berkaitan dengan Allah. Jadi kembalinya kepada zat Allah. Perbuatan-perbuatan yang banyak itu kembali kepada zat Allah, dan Nabi Musa berada di hadapan zat itu sekarang. Di mana? Di Bukit Tur Sina. Fakhla'na na'laik, maka tanggalkanlah kedua sandalmu wahai Musa. Oh, berarti ketika itu Nabi Musa sedang memakai sandal. Mengapa Allah memerintahkan Nabi Musa menanggalkan sandalnya? Baca ayat berikutnya. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu wahai Musa berada di lembah tua yang suci. Oh, ini dia sebab mengapa Allah memerintahkan Nabi Musa untuk menanggalkan sandalnya. Wahai Musa, sandal yang kamu pakai itu, dikatakan bahwa sandal itu terbuat dari kulit keledai. Wahai Musa, sandal yang kamu pakai itu telah mengantaraimu. Apa antara? Telah membuat kamu tidak bersentuhan langsung dengan lembah yang disucikan, lembah yang diberkahi. Maka wahai Musa, tanggalkan sandalmu supaya lembah yang suci itu menyentuh kakimu dan kakimu menyentuhnya, supaya keberkahannya kamu dapatnya. Maka dahulu sahabat Nabi ada yang tak mau pakai sandal di kota Madinah. Ketika ditanya, mengapa wahai sahabat tak mau pakai sandal di kota Madinah? Aku ingin kakiku ini menyentuh tanah Madinah yang dahulu disentuh oleh kaki Nabi Muhammad SAW. Aku tak mau sandalku ini yang mengantaraiku dengan tanah Madinah yang berkah ini. Tanggalkan sandal wahai Musa untuk mendapatkan keberkahan lembah yang suci ini. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa, sesungguhnya kamu berada di lembah tua yang disucikan ini. Tanggalkan sandalmu itu supaya kamu bersama dengan lembah tua yang disucikan itu. Kalau sudah diangkat menjadi Rasul, maka Rasul itu menjadi hamba yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksum, yang dipelihara, yang dijaga dari melakukan kemaksiatan. Jadi Nabi Musa itu disucikan, berada di tempat yang disucikan bersama dengan zat yang maha suci. Itulah istimewanya suasana di situ. Di tempat yang suci, sebagai hamba yang suci, bersama dengan zat yang maha suci.
Mengapa kita senang di kota Mekah, di kota Madinah? Karena kita berada di tempat yang suci, ingin mensucikan diri bersama dengan Zat yang Maha Suci. Dan lebih istimewa lagi kalau kita berada di waktu yang suci, bulan Ramadan yang suci. Waktu kita suci, tempat kita suci, bersama dengan Zat yang Maha Suci. Mudah-mudahan kita mendapatkan kesucian. Nah, kesucian itulah yang kita cari. Karena beruntungnya seseorang itu apabila datang menghadap Allah dalam hati yang bersih suci. Illa man atallaha biqalbin salim. Itu suasana yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam. Sampai di situ, itu baru menerangkan tentang Nabi Musa di tempat itu. Berikutnya lagi adalah wa anakhtartuka, dan aku wahai Musa memilihmu. Dari sekian banyak manusia, apakah semuanya dipilih oleh Allah menjadi Rasul? Tidak. Hanya yang tertentu saja. Yang disebutkan dalam Al-Quran hanyalah 25 orang saja. Padahal banyak manusia. Manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi Rasul. Ketika mendengarkan Allah menyebut, aku memilihmu wahai Musa sebagai Rasul, bagaimana suasana hati Nabi Musa? Senang sekali. Tapi dalam masa yang sama terbayang beban yang berat. Karena seorang Rasul bukan hanya sekedar menerima wahyu, tetapi berkewajiban untuk menyampaikan. Menerima wahyu, menerima kebenaran. Menyampaikannya, menyampaikan kebenaran. Terbayang manusia itu akan ada dua kumpulan di hadapan kebenaran. Yang menerima kebenaran dan yang menolak kebenaran. Kalau yang menerima kebenaran, senang, mudah. Tapi yang menolak kebenaran ini akan mendatangkan kesusahan. Wa anakhtartuka, dan aku wahai Musa memilihmu. Allah memilih Nabi Musa dengan penyampaian langsung kepada Nabi Musa, berarti Nabi Musa resmi menjadi seorang Rasul. Fastami' lima yuha. Fastami', maka dengarkanlah wahai Musa. Biasanya kita dengar ada kata fasma', karena istama'a itu diambil dari kata sami'a. Sami'a mendengarkan. Istama'a itu dapat penambahan alif dan penambahan ta. Di dalam bahasa Arab, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Bertambah huruf dalam kata itu bertambah pula maknanya. Tapi dalam terjemahan sama. Sami'a mendengarkan, isma' dengarkanlah. Istama'a mendengarkan, istami' dengarkanlah. Apa bedanya? Kan tadi disebutkan ada tambahan kata, berubah bentuk, berubah makna. Maka makna istami' di sini bukan hanya sekedar mendengar. Wahai Musa, dengarlah dengan sungguh-sungguh. Kalau isma' dengar, biasa saya dengar. Tapi ketika disebut, umpamanya saya menyebut istami'u, dengar, itu bukan dengar biasa. Dengar, sungguh-sungguh dengar. Kalau bisa dekatkan telinga, atau tambah dengan tangan dekat telinga tuh. Apa Ustaz? Biasa kan begini kan. Kalau dengar biasa, sambilan saja. Dengar juga. Tapi kalau mendengar dengan sungguh-sungguh, biasanya dengan menghadirkan hati, kemudian mencurahkan fikiran. Nah, maka kita sampaikan, jangan sekedar mendengar biasa, tapi mendengar sungguh-sungguh. Kalau mendengar sungguh-sungguh, jangan ke belakang. Kalau mendengar sungguh-sungguh di mana? Depan. Kalau mendengar sungguh-sungguh, jangan bersandar-sandar. Kalau mendengar sungguh-sungguh, duduk dengan tegap. Kalau mendengar sungguh-sungguh, jangan bermain-main dengan HP di tangan. Mendengar juga, dengar, tapi tak sungguh-sungguh. Dengar sungguh-sungguh, dengan perhatian yang lebih, menghadirkan hati. Allah menggunakan kata fastami',
dengarkanlah sungguh-sungguh wahai Musa, karena wahyu yang ku sampaikan ini penting, pokok, utama dalam hidup, jangan sampai tak tahu. Dengarkan dengan hatimu wahai Musa, curahkan fikiranmu, fastami', dengarkan. Begitu juga kita sekarang ini. Jadi jangan sekedar mendengar ya, tetapi mendengar dengan sungguh-sungguh. Kalau dapat tersentuh hati itu langsung berbekas dia dalam ingatan, tak akan lupa selama-lamanya. Itu orang yang mendengar sungguh-sungguh. Tapi kalau orang yang dengar sambil-sambil, biasa saja, biasanya cepat hilangnya, lupa. Keluar masjid nih, keluar pula dia dari ingatan itu. Apa yang disampaikan Ustaz tadi? Tadi saya ingat tadi, tapi sekarang dia lupa. Karena dia tak sungguh-sungguh. Allah menggunakan fastami'. Begitu juga ketika ayat Al-Quran dibacakan. Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu, bukan fasma'u, bukan. Ketika Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengarkan dan diam, dan mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Allah menggunakan kata fastami'. Maka dengarkanlah wahai Musa, lima yuha, apa-apa yang akan diwahyukan kepadamu. Wahyu dari sisi bahasa, makna wahyu itu adalah perkataan yang halus atau yang tersembunyi, yang suara itu rendah, itu wahyu. Al-i'lam fil khafa, yaitu agak tersembunyi, tidak nyaring, tidak tinggi. Nah, wahyu itu secara bahasa. Kemudian yang dimasukkan dengan wahyu di sini adalah wahyu yang bermakna istilah syar'i, yaitu Allah Subhanahu wa taala apabila berfirman, firman itu adalah wahyu yang disampaikan kepada rasulnya, baik langsung seperti kepada Nabi Musa di atas bukit Tursina, atau melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam yang menerima wahyu itu dari Allah, kemudian menyampaikannya kepada Rasul yang diutus, kepada Nabi Musa pada masa dahulu atau kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memilihmu wahai Musa, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan. Ini adalah pertemuan antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala di bukit Tursina. Tahu Nabi Musa bahwasanya ketika mendaki bukit akan mendekati api itu, bahwasanya akan dipanggil nanti di atas sana? Tidak. Karena memang Rasul yang diutus itu sepenuhnya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha tahu kepada siapa kerasulan itu diberikan. Nah, jadi tidak kepada sembarang orang. Al-Quran itu kan sastranya tinggi. Mengapa Allah tidak memilih sastrawan saja ya, yang hebat, yang pakar di kota Mekah itu untuk diturunkan kepadanya Al-Quran? Karena boleh jadi sastrawan itu tidak layak untuk menerima wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pilih mana hambanya yang layak. Siapa hamba yang layak untuk menerima wahyu Allah itu? Hamba yang mensucikan diri. Nabi Muhammad itu menjaga dirinya, mensucikan dirinya. Dari kecil tak ada mendekati tempat ibadahnya orang-orang kafir di kota Mekah itu. Menjauhkan diri dari menyekutukan Allah. Kemudian dari akhlak-akhlak beliau sebagai seorang yang bersih, suci, yaitu Rasulullah memiliki sifat apa? Jujur. Memiliki sifat apa? Cerdas. Kemudian memiliki sifat apa? Amanah, yaitu yang menjaga kepercayaan. Kemudian ketika diangkat menjadi Rasul, Rasulullah memiliki sifat menyampaikan apa yang diterima, itu yang disampaikan, tidak menambah dan tidak mengurangi. Dan seperti itu keadaan, meskipun buta huruf, itu bukanlah menjadi penentu. Bukanlah yang pandai cerdas adalah yang patut untuk dijadikan Rasul, tidak. Jadi akhlak itu yang menjadi penting. Maka kita kalau membuka lembaga pendidikan, ingin melahirkan kader-kader, yang penting itu bukan hanya mencerdaskan otak anak, enggak,
sehingga nanti anak itu menduduki jabatan tinggi-tinggi di tengah masyarakat. Bukan. Yang penting itu bagaimana akhlak anak, karakter anak, perilaku anak. Maka yang mesti dilihat pertama kali itu adalah jiwa anak itu, hati anak itu, sehingga kaderisasi itu berjalan dengan baik. Maka lembaga pendidikan yang dilaksanakan itu hendaknya berbasis akhlak. Kalau tidak, umat ini dijual nanti. Nah, ada ulama muncul, ulama itu jual umat. Nah, bicara tentang agama, dia jual agama itu. Cerita tentang akhirat, dia jual akhirat itu dengan dunia yang tidak seberapa. Apa sebab? Tidak berakhlak. Maka Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi Musa alaihissalam dapat dari permulaan ini kita ketahui bahwasanya Allah menjatuhkan pilihan kepada Nabi Musa karena Nabi Musa alaihissalam adalah yang memang layak untuk dipilih, yang sebelumnya telah dipilih oleh manusia yang juga pilihan Allah untuk menjadi menantunya. Siapa? Apakah Nabi Shu'aib salah pilih untuk jadi menantu? Oh, untuk jadi menantu ini tak boleh sembarangan. Lihat dulu orang kan jadi menantu kita itu. Bukan jual mahal, bukan. Tapi kan menantunya akan menjadi keluarga kita. Pilih-pilih dulu untuk bersama dengan kita. Tak mau kita orang yang masuk ke keluarga kita ini malah mengotori, mencemari kemuliaan keluarga kita yang sudah kita jaga selama ini. Maka lihat-lihat dulu calon menantu. Seperti Nabi Shu'aib alaihi salam. Jangan setiap nampak orang, nampaknya ini bolehlah itu tunggu dulu. Diuji dulu agamanya, seperti apa jiwanya, sikap dan tingkah lakunya. Maka yang penting pertama kali adalah tentang kerasulan yang berkaitan dengan kesucian jiwa dari kisah Nabi Musa itu. Padahal nanti di ayat yang ke-38 ada kisah Nabi Musa itu berkaitan dengan Nabi Musa ketika kecil. Semestinya kalau kisah Nabi Musa yang akan disampaikan, mestinya bukan berawal dari masa ketika Nabi Musa diangkat jadi Rasul. Mestinya awalnya itu adalah ketika Nabi Musa kecil, dianyutkan di peti, kemudian diambil oleh istri raja, oleh istri Fir'aun, kemudian dibesarkan di istana. Mestinya kronologisnya, apa kronologis itu? Urutan jalur cerita biografi kalau kisah Nabi Musa dari kecilnya dulu, kemudian remajanya, kemudian baru tentang ketika dewasa diangkat menjadi Rasul. Sebelum itu berumah tangganya dulu, baru diangkat jadi Rasul. Ini tiba-tiba langsung waktu kerasulan itu, langsung pada waktu Nabi Musa bertemu dengan Allah diangkat menjadi Rasul, itu yang pertama kali disebutkan. Apa sebab? Itu yang paling penting dalam perjalanan hidup. Jadi happy birthday itu sebenarnya kapan bertobat, itu yang paling penting itu. Bukan kapan lahir. Saya lahir tanggal sekian, bulan sekian di tempat ini, enggak. Yang penting itu kapan mulai bertobat dan di mana mulainya. Sebenarnya mulai hari itulah kita lahir sebenarnya. Karena mulai hari itulah sejarah itu sebenarnya yang berharga itu. Yang sebelum itu entah kemana-mana pergi sesat. Maka saya sebenarnya Ustaz sejak 3 tahun yang lalu saya ini, yang 3 tahun itulah sebenarnya nilai yang berharga. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kisah Nabi Musa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimulai dari awal kerasulan Nabi Musa alaihissalam, karena disitulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulnya itu sebagai utusan kepada manusia untuk menyampaikan kebenaran. Nah, apabila nanti kita jumpa tentang kisah Nabi Musa ketika kecil, itu tujuannya bukan untuk menerangkan sejarah lalu Nabi Musa begitu saja, enggak.
tetapi untuk menerangkan kebersamaan Allah dengan Nabi Musa yang di awal kisah itu diangkat menjadi Rasul. Sebenarnya Allah telah menyiapkan diri Nabi Musa itu sebelum Nabi Musa itu besar dewasa. Ketika masih kecil lagi sudah disiapkan. Jadi sebenarnya yang menyiapkan pemimpin sejati itu sebenarnya bukan kita sebenarnya. Bukan kita, Allah. Maka ketika Nabi Muhammad itu diangkat jadi Rasul umur berapa? Umur 40. Umur 40. Tetapi Allah telah menyiapkan Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad lahir lagi. Baru Nabi Muhammad dikandung oleh bundanya, diwafatkan ayahnya. Diwafatkan ayah itu adalah untuk melayakkan Nabi Muhammad menjadi Rasul nanti. Karena dipersiapkan sebagai Rasul nantinya, sehingga lahir dalam keadaan yatim piatu. Alam yajidka yatiman fa'ad. Kamu yatim wahai Muhammad, kami dapati kamu dalam keadaan yatim, kami yang menjagamu. Oh, bermakna Allah telah menjaga Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad itu lahir. Di sini perlunya kita menyerahkan anak dan keturunan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Seperti perkataan Maryam, ya Allah, aku perkataan ibunda Maryam, yaitu istri Imran. Ya Allah, aku menyerahkan anakku ini dan anak-anakku itu, cucuku nanti, kepadamu ya Allah dari syaitan yang terkutuk. Maka Maryam dijaga oleh Allah, Nabi Isa pun dijaga oleh Allah karena berkat doa sang nenek Nabi Isa dahulu. Begitu pentingnya menyerahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan bahas tentang kisah Nabi Musa ini pada ayat-ayat yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.